Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajah Khairiyah, SPD, MPD, teman-teman, Bapak Ibu Guru SD Negeri Sidomulyo 3 yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Salawat dan salam adalah kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan acaranya, syafaatnya kita pada mulai hidup di dunia sampai akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, acara desiminasi kami selaku guru penggerak angkatan 10, saya sendiri Sudirman dan di samping kiri saya adalah Bu Yahya Nafiah akan memaparkan desiminasi budaya positif di sekolah kita atau di negeri SD Negeri Sidomulyo 3. Ada pun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan sekaligus pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga penyampaian materi dari kami secara guru penggerak, yang keempat adalah penutup. Mari pertemuan pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan umum kita. Semoga kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dan bermanfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. Adapun acara yang selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah kepada beliau Ibu Hajah Khairiyah SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta desiminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah SD Negeri Sidomulyo 3. Dan wabil khusus Bapak Sudirman dan Ibu Yahya Nafiah selaku CPG angkatan 10 dari SD Negeri Sidomulyo 3, dan juga ibu-ibu semua peserta desiminasi ini. Pertama-tama kami akan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayahnya yang diberikan pada kita. Semoga kita selalu mendapatkan kesehatan, keselamatan, dan juga taufik dari hidayahnya. Dan semoga acara desiminasi ini membawa berkah untuk kita semua. Yang kedua, salam kami aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Ibu yang saya hormati, di sini juga ada Bapak Bapak Sudirman. Dalam acara desiminasi ini yang akan dipaparkan oleh Bapak Sudirman dan Ibu Hajah Nafiah, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan juga semoga Bapak Sudirman dan Ibu Hajah Nafiah ini nanti akan membawa kesuksesan kemajuan demi SD Negeri Sidomulyo 3. Di sini penyebarannya tentang pemahaman budaya positif di SD Negeri Sidomulyo 3. Untuk itu, semoga budaya positif yang ada di SD Negeri Sidomulyo 3 ini bisa lebih baik lagi ke depannya dengan adanya desiminasi tersebut, desiminasi sekali ini.
Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini mungkin di sini tidak hanya dari SD Negeri Solo 3, ada juga undangan-undangan yang disengaja undangan dari Bapak dan Ibu CPG, karena memang guru di SD Negeri Solo 3 di sini masih kurang. Untuk itu saya ucapkan selamat datang dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyambutan kami, ya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan yang kami perbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau Ibu Kepala Sekolah Ibu Hajah Khairiyah SPD MPD atas saran bekal ilmu yang diberikan kepada kita semua. Menginjak acara yang selanjutnya adalah pemaparan materi diseminasi. Materi diseminasi ini akan kami bagi dua, yang materi 1 sampai 4 saya dan materi 5 sampai 8 Ibu Yaratun Nafiah. Mari pemaparan diseminasi akan kami sampaikan. Sebelum melakukan diseminasi, di situ ada pantun, kami akan menyampaikan sebuah pantun. Pagi-pagi goreng terasi, saat dimakan jangan berisik. Kami di sini untuk presentasi, semoga bisa seru dan asik. Ya, selanjutnya. Di situ ada sebuah pertanyaan, apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Tidak setuju. Yang pertama, kita pegang, diingat. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca ataupun membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setujukah Anda? Setuju. Yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setujukah Bapak Ibu? Setuju. Oke, sebetulnya ya ada beberapa ini ya, persetujuan Anda terbalik dengan apa yang akan ada di situ. Yang pertama, hukuman dapat meningkatkan disiplin siswa. Panjenengan semua menjawab tidak setuju. Oke, ya. Kalau hukuman itu sifatnya bukan fisik itu ya. Dengan kata lain, anak itu diberi semacam tanggung jawab, itu akan membawa perubahan. Tapi kalau yang berupa fisik memang dilarang, tidak diperbolehkan. Terus yang kedua tadi, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Panjenengan setuju? Setuju apa tidak? Monggo silakan. Ini monggo pakai mic, oke? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Fernanda Dwi Indani. Kenapa saya kok tidak setuju dari pertanyaan yang pertama tentang hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Di sini kita harus mengganti kata-kata hukuman, karena di dalam kurikulum merdeka itu kata-kata
kata hukuman itu tidak boleh. Jadi kita menggantinya dengan konsekuensi, ya, begitu. Jadi konsekuensinya apa? Karena di dalam problematika itu hukuman dan reward itu tidak ada. Jadi semua anak itu mempunyai keunikan masing-masing, begitu Pak. Sudah, terima kasih. Tepuk tangan. Sebetulnya memang hukuman itu secara langsung fisik itu memang tidak diperbolehkan. Juga membeli reward yang tadi nomor ketiga itu juga tidak diperbolehkan. Memberi hadiah juga tidak diperbolehkan. Lanjut. Ya. Topik kita dalam diseminasi ini modul 1.4 ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, kami akan menyampaikan nomor 1 sampai 4, yang nomor 5 sampai 8 yang satu tampilan nanti. Lanjut. Perubahan paradigma belajar. Iya, di sini tugas Bapak Ibu adalah mengepalkan salah satu tangan panjenengan. Monggo Bapak Ibu bisa berdiri. Ya, kita berpasangan, ya berpasangan. Silahkan berpasangan. Yang satu tujuannya adalah, ya, tujuannya yang satu itu mempertahankan tangan ini jangan sampai terbuka. Yang satu berusaha untuk membuka. Berarti ini berpasangan dengan ini. Silakan yang satu nanti tujuannya membuka, yang satu jangan sampai genggaman tangan ini. Kamu di sini. Oke, pasangan bukan itu. Yang satu ini tetap dicontoh. Ya, Bu Siti, ya, Bu Siti coba gini. Bu Siti berusaha membuka tangan saya. Bukan Bu Siti menggenggam, enggak. Satu menggenggam, satu berusaha membuka. Coba Bu Siti buka genggaman tangan saya. Nah, buka. Nah, ini saya akan bertahan. Orang ojo sampai ini terbuka, ya. Nah, itu tujuannya itu. Nanti ada filosofinya. Monggo bisa dipraktekkan. Satu berusaha membuka. Ya, monggo Bapak Ibu bisa dipraktekkan. 1, 2, 3. Iya. Lah Bu, ini tidak malah ngelus saya. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Ada yang bisa memaknai filosofi ini? Kenapa? Yang tadi berusaha menggenggam siapa? Ya, bisa memberi alasan kenapa tidak mau dibuka? Hah? Lu tidak mau siapa? Nah, monggo. Oh, monggo. Silakan. Terima kasih. Saya ingin mencoba menjawab dari apa yang menurut saya ya Kak ini Pak, menurut pemahaman saya. Satu tangan menggenggam, satu tangan mencoba untuk membuka. Gini, kalau menurut saya, kenapa saya mencoba untuk mempertahankan genggaman saya? Karena di dalam genggaman saya ini, saya merasa ini ada sesuatu yang sangat berharga yang saya simpan. Jadi tidak boleh orang lain mengambil apa yang ada dalam genggaman saya. Ini rahasia saya, ini sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Tidak boleh orang lain untuk mengambilnya. Begitu Pak. Terima kasih. Tadi yang mewakili untuk membuka ada dari sini. Oh, kalau pasangan. Ya, terima kasih. Tadi
Ya, terima kasih. Oke, terima kasih dari dua pertanyaan tadi, yang menggenggam maupun yang membuka. Pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi? Terjadi beliau tadi Tidak bisa terkena saya jelaskan. tidak bisa terbuka. Ya. Oke, padahal itu kan gini, genggaman itu kita ibaratkan apa ya, sesuatu yang ingin kita capai, sesuatu yang akan kita capai. Ya. Temanmu pengen mempengaruhi, aku pengen ngerti caramu kamu mencapai kesuksesan itu bagaimana. Ya. Sama seperti kita di sini, bagaimana kita mencapai kesuksesan untuk SD kita tercinta ini. Ya. Biarpun kendali sekaligus manajernya adalah selaku kepala sekolah, kita selaku guru harus mempunyai motivasi tersendiri. Bagaimana membawa arah sekolah kita akan semakin baik dari tahun ke tahun. Terus yang selanjutnya, pertanyaan yang kedua, siapa yang memegang kendali? Yang memegang kendali siapa? Dua-duanya memegang kendali. Dua-duanya memegang kendali. Ya, dua-duanya memegang kendali. Yang satu berusaha, kita harus berhasil. Yang satu ngompori, iya kan? Sama-sama pegang kendali. Bagaimana ini harus kita singkirkan, bagaimana ini harus kita lalui dengan berbagai macam cara yang harus kita lakukan. Lanjut. Pelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajar berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Masih ingat? Monggo Bu. Ya, terima kasih untuk profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 dimensinya ya. Yang pertama, pakai nyanyi aja ya Pak. Boleh monggo. Kalau pengen nyanyi ajak teman-teman yang lain. Semuanya bisa bernyanyi profil pelajar Pancasila. Bisa berdiri dulu? Baik. Yuk, 3, 2, 1. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Coba sambil pakai gerakan ya. Yuk. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Secara tidak langsung kita sudah belajar SBG, ya. Secara tidak langsung kita sudah belajar SBG. Untuk selanjutnya, miskonsep tentang teori kontrol. 1. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua perbuatan positif dan efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan pembuatan rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya. Di sini ada beberapa tahapan guru mengontrol murid ataupun siswa. Ya kan? Tahapan ini di mana seorang guru di dalam kelas tidak mungkin
semua anak itu sama tujuan, sama keinginan, sama yang disukai, pasti berbeda-beda. Kita selaku guru harus tahu memetakan. Kita petakan anak-anak yang suka ini dipetakan semua. Ya. Terus yang kedua adalah semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kalau kita selaku guru, ya, kita harus punya penguatan positif terhadap baik dan untuk diri kita, untuk orang lain maupun siswa kita. Ya kan? Dimana budaya positif atau kegiatan-kegiatan yang positif mampu memberi motivasi baik untuk kita sendiri maupun warga sekolah. Terus yang ketiga bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Di sini dalam kasus mungkin kita pernah menemui anak membuang sampah sembarangan, ya kan? Membuang sampah sembarangan, akhirnya tanpa kita sadar kita udah anak itu. Kita tanya, ya kan? Kenapa dia membuang sampah sembarangan? Ya kan? Ditanya 3 kali. Apakah karena satu tidak ada tempat sampah, kedua apakah karena terburu-buru, ketiga apakah karena kebiasaan. Dari situ kita buat anak didik kita atau siswa kita merasa bersalah setelah melakukan kegiatan atau membuang sampah dengan seenaknya tadi. Terus yang ketiga, yang keempat, bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita di dalam kelas, kita orang paling dewasa, paling tua, ya kan? Kita berhak memaksa, itu bukan. Karena apa? Perkembangan psikologi anak dari dalam satu kelas itu berbeda-beda. Mereka bisa berkembang sesuai kodrat dan zamannya. Juga mereka berkembang dengan mungkin karena gesekan kebiasaan di rumah pun bisa mempengaruhi sikap mental anak didik kita. Next. Perubahan paradigma atau stimulus respon ke teori kontrol. Yang pertama adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Itu realitas. Podo-podo sekolah mesti kebutuhannya podo. Tapi kenyataannya kebutuhannya berbeda. Karena mungkin contoh di SD kita itu di kelas 4 di situ ya, ada anak yang memerlukan perlakuan yang lebih. Nah, itu makanya realita kebutuhan kita berbeda. Terus yang kedua, semua orang melihat realita yang sama, tetapi sama-sama kita diberi gambaran sama. Kita pergi, contoh kita sendiri orang dewasa, kita pergi ke padang rumput. Kalau seorang petani mesti melihat rumput yang banyak merupakan masalah. Tetapi bagaimana seorang yang suka beternak melihat itu adalah sumber pendapatan, iya kan? Maka untuk memahami pandangan itu pasti memiliki gambaran yang berbeda. Satu orang dengan orang lain itu berbeda. Terus yang ketiga adalah mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kita. Yang di stimulus itu kita mencoba mengubah orang lain. Kamu harus ikut teoriku. Tetapi kita harus bisa membuka diri untuk teori orang lain. Jadi balance, ya. Kalau kita harus saya berarti nanti timbulnya adalah satu, ya, kaku bukan gitu seperti itu. Terus yang keempat, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku guru bisa dilihat sebagai kesalahan, tetapi semua perilaku memiliki tujuan.
orang yang melakukan kesalahan itu pasti punya tujuan. Kita menilai itu salah, tapi menurut tujuan dia itu benar. Sama-sama. Contoh kalau di kelas, untuk di kelas saya kemarin terjadi perselisihan. Satu anak sama-sama awalnya bermain, bercanda dengan teman-teman. Berjalannya waktu mereka akhirnya bertengkar. Iya, tanpa harus kalau anak-anak biasanya terlampau seperti itu. Kita sebagai guru harusnya punya pemikiran. Nah, nanti akan diterangkan di segitiga restitusi di kedelapan nabi. Itu balance dari dua anak yang berkelahi, dipanggil, nanti ditanya satu-satu, mengungkapkan perasaan bersalah, mengakui kesalahan, akhirnya membuat kesepakatan. Nanti materinya nabi itu. Terus yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi di teori kontrol adalah hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Kita punya mindset, punya pemikiran. Dalam satu organisasi mesti bisa dikontrol, tetapi tidak semua orang bisa mengontrol orang lain. Tapi yang bisa mengontrol kegiatan kita hanya diri kita sendiri, masing-masing orang. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sama juga tadi yang di perlakuan yang kelima. Terus yang keenam, pemaksaan ada pada saat rujukan yang gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tadi di awal saya ingin panjenengan menggenggam tangan, yang satu berusaha membuka, yang satu mempertahankan. Nah, dalam membawa sebuah lembaga ataupun organisasi seperti kita sekolah kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita harus di situ ada kolaborasi, baik dari ibu kepala sekolah, teman-teman guru, siswa dan semua stakeholder yang ada di lingkungan sekolah. Model berpikir menang dan kalah. Ya. Terus yang satu adalah model berpikir menang-menangan. Allah, orang peduli, aku peduli ini, menang-menang, tidak boleh seperti itu. Lanjut. Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengatur dari disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan berdasarkan nilai-nilai keyakinan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Tadi di awal ada 3 pertanyaan, inilah endingnya. Tidak ada yang memberi reward ataupun hukuman. Ya. Next. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, contoh di situ ada nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di situ ada contoh nilai kebajikan. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, keterampilan hidup atau life skill. Lanjut. Iya, yang materi saya yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada berapa, Bapak Ibu? Kebutuhan dasar manusia ada berapa? Belum 3? Berapa coba, Bapak Ibu? Iya, kebutuhan dasar manusia itu ada 6. Ada 6. Kebutuhan dasar manusia itu ada 6. Ya. Ya. Di situ ada sebuah pertanyaan. Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Politeknik sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelasnya. Dari beberapa
beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang Anda lakukan? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal ini? Ada 2 pertanyaan Bapak Ibu. Siapa yang mau memberi tanggapan 2 pertanyaan itu? Apa yang Anda lakukan jika Anda di posisi Bu Ambar menghadapi Doni yang seringkali meminta bekal makanan kepada teman-temannya? Monggo. Doni kelas 1. Monggo Bu Sintami mau memberi tanggapan. Kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan itu tadi ya, bahwa saya sebagai guru ada murid yang meminta makan siang atau bekal makan siang kepada muridnya dengan paksaan. Saya akan mengingatkan kepada murid saya atau menegur atau menasihatinya. Lebih baik jangan meminta-minta, karena meminta-minta itu tidak boleh. Harus yang memberikan itu harus dengan kesadaran dirinya sendiri. Ya, terima kasih. Oh, yang kedua. Oh, menurut kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu ya? Menurut saya ya karena kebiasaan itu tadi. Kebiasaan itu dilakukan secara berulang-ulang, kulino, atau dengan kata Jawa itu tuman gitu. Nah, makanya kita sebagai guru itu harus menasihati muridnya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Musita. Padahal endingnya ini pertanyaan ini nanti di segitiga restitusi nanti menciptakan rasa bersalah, mencari kesepakatan yang baik, yang positif. Ini nanti materinya digunakan. Oke, itu materi yang saya sampaikan dari materi 1 sampai 4 dan selanjutnya. Oh masih, oke. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Pertama, seluruh tindakan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu, punya tujuan. Semua usaha terbaik kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada rasa cinta, keamanan, kenyamanan dan lain sebagainya. Itu kasih sayang, ya kan? Bertahan hidup. Kesenangan, kebebasan ya. Itu salah satunya kebutuhan dasar manusia. Oke, next. Lalu bagaimana peran kita sebagai guru dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia tadi? Ada yang mau menyampaikan? Peran tadi untuk kita selaku guru bisa memenuhi kebutuhan dasar. Yang pertama, peran guru adalah tugas kita mencari tahu dulu latar belakang, karena biasanya anak-anak yang seperti itu berarti kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jangankan anak-anak kita, juga sebagai orang dewasa, jika ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, kita akan gelisah. Begitu pun juga anak-anak. Tadi sama seperti yang dilakukan oleh Doni. Itu harus dipanggil, dibuat segitiga restitusi, menciptakan tadi permasalahannya apa, terus menciptakan rasa bersalah, dan endingnya menjadi kesepakatan kelas yang disepakati. Terus, oke, terima kasih. Yang ini akan dilanjut oleh Bu Nabi. Monggo Bu. Baik, sebelum saya melanjutkan ke pembelajaran yang kelima tentang motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kita explain terlebih dahulu ya. Ini supaya perhatikan firman, konsentrasi. Clue-nya adalah bumi itu bulat.
Oke, clue-nya adalah bumi itu bulat. Jika 80 hasilnya itu 3 dan 10 hasilnya 1, maka 18 hasilnya ada yang belum jawab. 1, 2, 3, 4, 5 masih ada yang belum jawab. Yang lain coba gini, kita simpan dulu tangannya, nanti kita bersama-sama angkat tangannya gitu ya. Oke, clue-nya adalah bumi itu bulat. Oke, 100 itu 2, 16 itu 1, maka 286. Sudah? 286. Ayo, 286. 3. Itu udah bagus semua ya. Clue-nya itu bulat. Jika ada nolnya, itu nilainya 1. Paham ya? Coba yang kedua. Clue-nya adalah harta yang paling berharga. Ya, harta yang paling berharga. Jika hijau ditambah hijau ditambah ungu, hasilnya itu biru. Hijau ditambah hijau ditambah ungu, hasilnya itu biru. Maka biru ditambah biru, hasilnya hijau ditambah hijau ditambah ungu itu biru. Nah, ini biru ditambah biru, hasilnya warna ya. Ini warna. Biru ditambah biru, hasilnya apa? Ungu. Yang bagian sini ungu, yang lain biru ditambah biru, hasilnya merah ya. Coba sekali lagi, clue-nya harta yang paling berharga. Coba lagi, ungu ditambah ungu, hasilnya hijau ya. Harta yang paling berharga, ungu ditambah ungu, hasilnya hijau. Ini pengurangan ini. 1 biru dikurangi 2 hijau. Tadi menjual. 1 biru dikurangi 2 hijau, hasilnya 1 biru dikurangi 2 hijau, hasilnya 1. Berapa? Dikurangi, sepertinya serius nih. Hasilnya 1 ungu. Belum terlihat kan? Belum? Kok bisa bingung? Ini pertama kali berarti ya. Jadi harta yang paling berharga itu apa sih menurut Bapak Ibu? Selain keluarga. Selain keluarga, harta yang paling berharga. Kita kalau beli makanan pakai apa? Uang. Itu kan harta yang paling berharga. Pengen kemana-mana pakai uang. Hijau itu mah 20.000, biru itu 50.000. Coba sekali lagi. 1 merah dikurangi 1 biru, hasilnya iya biru. Ya bisa ya, nanti bisa digunakan buat es dingin di kelas masing-masing. Kembali ke materi pembelajaran yang kelima tentang motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirman tentang hukuman. Nah, ini ada teori motivasi. Bapak Ibu guru kalau di kelas itu murid-muridnya biar termotivasi itu dikasih sesuatu atau tidak? Atau tiba-tiba muridnya termotivasi misal mengerjakan tugas, itu gimana? Gimana Bu Nita? Dikasih motivasi ya. Pertama pesan saya itu ngajak anak-anak itu bermain dulu, misalnya SBK, kemudian diajak nyanyi dulu supaya tumbuh semangat motivasi untuk belajar seperti itu. Ya, berarti harus ada motivasi dari luar ya, dari dunia. Nah, ini namanya motivasi eksternal. Tapi di sini motivasi eksternal itu ada 2. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya seperti, wah besok ada PR. Apa anak-anak langsung mengerjakan karena keinginan dirinya? Tidak. Coba lihat sini, itu ini. Ya biasanya itu tidak ya, karena menganggap itu PR itu
ya nanti dikerjakan. Tapi kalau misalnya guru sudah bilang harus dikerjakan, nanti kalau ada hukuman baru anaknya bisa mengerjakan. Berarti karena ada hukuman ya, tepuk tangan buat Ibu ini dan Ibu Nita yang tadi. Berarti anaknya itu siswanya takut kalau dihukum ibu gurunya harus mengerjakan tugas. Ini namanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi eksternal itu mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contohnya misal juga kalau ulangan nilainya harus 100. Kenapa harus 100? Biar besoknya dikasih bintang. Jadi nanti dapat tambahan bintang. Ada yang muridnya Bapak Ibu guru seperti itu? Ada. Apa ada reward yang lain? Mesti kami biasanya seperti apa kalau di kelas? Jadi kalau saya di kelas biasanya itu tadi yang nilai yang bagus di atas KKM ya tentunya. Misalkan KKM-nya itu 75, anak tersebut mendapatkan nilai 80, mungkin saya kasih bintang 3, 90 saya kasih bintang 4, 100 saya kasih bintang 5. Dan selain itu saya memberikan selain bintang juga memberikan pujian gitu Bu Nabi, mengasihkan pujian kepada siswa. Bagus sekali, kata ada jempol, menurutku senang sekali, otomatis udah tepuk tangan boleh bilang seperti itu. Terima kasih. Terima kasih buat izin kami. Ini ya, jadi anak itu termotivasi untuk mengerjakan ulangan dan mendapat nilai 100 gitu ya Be. Karena adanya suatu imbalan berupa bintang atau berupa pujian dari ibu guru. Nah ini merupakan motivasi eksternal atau berasal dari luar. Motivasi ini biasanya itu cepat hilangnya. Sesuai peraturan ganti motivasinya hilang. Seperti itu kan Bapak Ibu. Oh besok nggak dikasih bintang lagi. Ya sudah ganti lagi, belum tentu 80 nggak apa-apa deh nggak dikasih bintang kan, seperti itu. Nah ini. Nah bagaimana sih biar anak-anak itu termotivasi dalam diri sendiri? Itu harus dimunculkan namanya disiplin positif. Nah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, mereka harus adanya disiplin positif. Jadi dalam diri mereka sendiri, saya harus mendapat nilai 100. Apapun mau dapat hukuman atau mau dapat imbalan, mereka tidak memikirkan dua hal ini karena ini berasal dari motivasi internal. Nah ini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tadi ya, tadi sudah dicontohkan oleh Pak Dirman, juga ada Ibu Verla yang menambahkan kalau hukuman itu tidak baik untuk diberikan ya. Nah, hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena hukuman itu bersifat satu arah. Biasanya hukuman itu berasal dari guru dan murid itu belum tahu saya ini mau dihukum apa. Seperti ketika terlambat sekolah, murid juga belum tahu. Guru langsung saya keliling lapangan 10 kali. Nah itu namanya hukuman. Terus berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi ini juga memberikan ketidaknyamanan terhadap diri anak karena bisa tertanam di pikiran mereka. Bahkan mereka juga bisa menjadi diam ataupun bisa juga menjadi dendam terhadap gurunya. Lanjut yang kedua itu konsekuensi. Konsekuensi ini lebih baik dari hukuman. Itu lebih terencana karena ini disepakati oleh murid dan guru. Seperti tadi, kalau terlambat sekolah nanti saya akan dihukum keliling lapangan 10 kali. Maka dari itu saya nggak boleh terlambat. Itu konsekuensi. Meskipun kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi ke depan, apakah anaknya terlambat atau tidak. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman karena adanya suatu aturan, konsekuensi. Terus sikap guru selalu memonitor murid. Nah ketika murid keliling lapangan, gurunya pasti memantau. Wah murid itu ya mengawasi murid itu benar-benar keliling lapangan atau tidak. Ini tetap menimbulkan hal yang tidak nyaman bagi murid. Nah solusi untuk hukuman dan konsekuensi itu biar lebih menimbulkan hal yang nyaman ke murid itu ada yang namanya restitusi atau proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita memberikan pertanyaan pada murid untuk menimbulkan solusi sendiri. Murid
pengasuhannya saja. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, apakah Bapak Ibu Guru ada yang sudah melakukan restitusi di sini di kelasnya? Sudah. Ini beneran sudah. Coba seperti apa? Ya, kalau di kelas saya, biasanya saya menawarkan besok ada PR. Kalau tidak mengerjakan, kan mau konsekuensinya apa? Saya tawarkan seperti itu. Jadi, misal nanti suara terbanyak itu apa? Nah, itu nanti bisa dilaksanakan. Jadi menjadi kesepakatan kelas. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dokter. Jadi adanya kesepakatan kelas gitu ya. Nanti itu akan memunculkan namanya keyakinan kelas. Selanjutnya ini tindakan guru. Nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba Bapak Ibu kerjakan sendiri dulu di sini. Nah, jawabannya disimpan dulu. Nanti kita bahas bersama-sama nih. Nah ini ada soal Bapak Ibu cukup memilih ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Oke. Kalau hukuman itu tadi sifatnya satu arah, kalau konsekuensi itu semuanya mengetahui konsekuensinya. Ayo langsung dikerjakan dari sekarang. Langsung ya. Yang ini sudah memiliki gambaran ya. Sebentar. Yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Jadi anak mencatat di buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu Guru? Disuruh mencatat 100 kali. Hukuman deh. Lanjut yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman lagi ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman ya. Yang keempat, menggantikan kertas ulangan teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah yang keempat, saya ingin meminta Bapak Ibu Guru deh, alasannya apa sih kenapa yang keempat konsekuensi? Tadi kan yang ketiga ada hukuman benar. Baru nih. Coba menjawab pertanyaan yang keempat tadi adalah menurut saya itu bentuk dari konsekuensi karena sebagian dari tanggung jawab karena kesalahan yang sudah dia buat. Begitu berarti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Arul. Boleh tepuk tangan Bu Arul. Bagus ya. Ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab. Dan ini juga sudah merupakan kesepakatan kalau dia itu menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret, nggak boleh punya temannya. Ini kan suatu kesepakatan. Lanjut yang kelima, membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, konsekuensi harus menggantikan ya. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Maka ini dia tidak boleh pakai sepatu seharian. Ini termasuk salah satu contoh hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ada kata untuk pelajaran PJOK. Termasuk apa? Konsekuensi. Nah ini jawabannya ya. Ada hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Jawabannya Bapak Ibu betul
IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kertas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi IPA langsung dihukum ya baik-baik, disuruh maju memegang hidungnya. Nah, ini pertanyaan yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Setuju atau tidak? Tidak setuju. Mengapa? Boleh salah satu untuk memberikan alasannya? Bu Siti ya? Terima kasih. Tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno menyuruh IPA maju ke depan dengan cara menunjuk hidung, padahal pada saat itu IPA tidak paham pelajarannya Pak Seno. Menurut saya tidak setuju atau tidak tepat tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno. Mengapa? Karena hal ini seperti sebuah apa ya, menurut saya malah kayak bullying, mematikan karakter siswa. Jadi yang kemungkinan pada saat itu si IPA mungkin sedang ada masalah, tidak konsentrasi. Bukannya si IPA pada saat itu tidak bisa jadi IPA ini siswa yang pandai, tetapi pada saat itu IPA mungkin tidak konsentrasi atau sedang ada masalah, sehingga dia tidak siap untuk menerima pertanyaan dari Pak Seno. Jadi yang dilakukan Pak Seno menurut saya mematikan karakter siswa. Demikian, terima kasih. Terima kasih untuk Bu Siti. Boleh tepuk tangan buat Bu Siti. Ini tidak setuju ya, karena bisa mematikan karakter IPA. Nah, pertanyaan yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Apa Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa bisa hukuman? Karena tadi ya, itu bersifat satu arah. Pak Seno langsung menyuruh IPA untuk maju ke depan dengan memegang hidungnya. Belum ada sebelumnya kalau nggak bisa mengerjakan apa konsekuensinya, belum ada seperti itu, langsung disuruh maju. Nah, selanjutnya ini ada 5 posisi kontrol. Bapak Ibu guru di kelas itu posisi kontrolnya seperti apa sih? Untuk saat ini. Kalau misal ada anak yang menyontek temannya, apa yang langsung dilakukan? Coba Ibu Wati, di kelasnya ada anak yang ketika ulangan menyontek temannya, itu yang dilakukan Bu Wati seperti apa? Karena kelas 1 ya, kalau anak menyontek temannya itu dia itu sudah apa ya, berani sama temannya, akrab saya akrabnya. Kalau tidak akrab dia tidak berani biasanya gitu. Sudah besti. Ya biasanya dinasehati, ya anak dinasehati agar dia bisa ngejar mandiri, agar dia merasa bersalah. Jadi sudah di posisi kontrol, membuat anak itu merasa bersalah gitu ya. Ada nggak yang pernah langsung memberikan hukuman kepada muridnya, misal langsung kerjakan di depan, memisah sendiri dengan temannya? Ada nggak ibu yang seperti itu? Tidak ada. Ini kan tadi kelas rendah, coba yang kelas tinggi. Apa
di kelas tinggi ya, kan dari awal kita kan sudah membuat kesepakatan. Ya, jadi kita langsung menelaah lagi bagaimana kalau mencontek. Nah, itu nanti konsekuensinya seperti itu. Jadi anak-anak sudah paham lah, sudah kelas tinggi. Jadi mereka sudah nalar gitu benar-benar. Jadi lebih tinggi lagi ya, sudah paham tentang konsekuensinya. Nah, ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, kita itu di posisi yang mana sih di kelas? Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Penghukum ini contohnya suatu kasus, misal ya Dino itu terlambat datang sekolah. Kalau kita posisi penghukum, kita biasanya menggunakan nada yang keras ya, langsung aja Dino keliling lapangan 10 kali, langsung keras dan kita nggak berdiskusi sama Dino. Itu biasanya penghukum. Terus pembuat merasa bersalah, biasanya kita itu merasa kita yang bersalah seperti ini. Kamu tidak kasihan sama ibu, nanti kalau ibu dimarahin kepala sekolah bagaimana? Nadanya biasanya lembut, beda dari penghukum. Nah, teman, kalau selanjutnya teman itu biasanya pakai nada yang akrab. Tolong bantu ibu ya, besok jangan terlambat lagi, besok lainnya lebih kencang lagi, seperti itu. Selanjutnya ada yang pemantau. Pemantau tadi seperti yang Ibu Vera lakukan, itu termasuk pemantau. Jika melakukan kesalahan, itu konsekuensinya apa, tapi langsung dipantau. Ketika mengerjakan tugas ya misalnya, tidak tadi datang terlambat keliling lapangan. Nah, Bu Vera nanti memantau muridnya yang keliling lapangan. Tidak hanya sana keliling lapangan, tapi tidak dipantau, tidak ya. Ini harus diawasi ketika keliling lapangan. Nah, ini manajer yang harus kita punyai. Kita harus memberikan pertanyaan kepada murid. Kita mendekati murid. Kemarin kenapa kok bisa terlambat? Kamu tidur jam berapa? Terus berikan murid itu yang menemukan solusinya. Biar tidak terlambat lagi, solusinya apa? Seperti memasang alarm. Terus kalau di rumah kamu lupa masang alarm, siapa yang mengingatkan, gitu ya? Itu sebagai manajer, kita memancing anak untuk menjawab, tapi anak yang mencari solusinya, kita hanya memanggilnya saja. Nah, ini ada penghukum tadi ya, bernada tinggi, menghardik, menunjuk. Terus dampaknya siswa menjadi pendiam, dendam, benci, dan tidak suka. Bisa dendam juga ya, bisa berupa hukuman psikis maupun fisik. Nah, ini pembuat merasa bersalah, bedanya dengan penghukum tadi keras, ini suaranya lebih lembut, tenang. Nah, dampaknya itu murid merasa gagal dan rendah diri karena gurunya tadi yang merasa bersalah ya. Pembuat merasa bersalah, jadi muridnya juga merasa bersalah. Nah, ini teman ya, menggunakan suara yang ramah dan akrab. Dampaknya murid akan bergantung dengan gurunya, kurang mandiri dan tidak dapat berpikir untuk dirinya sendiri. Pemantau, nah tadi pemantau suaranya datar, terus sesuai dengan peraturan dan konsekuensi, ada ya konsekuensi. Juga memantau saat menerima sanksi. Nah, dampaknya murid akan memikirkan hadiah dan konsekuensinya tanpa memikirkan hal yang dituju. Dan yang terakhir ada manajer. Itu suara netral, tidak emosi, dan guru mengajukan pertanyaan untuk membuka pikiran murid agar mereka mencari solusinya sendiri. Jadi mereka bisa memecahkan masalahnya sendiri. Dampaknya itu murid bisa bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalahnya sendiri tanpa harus bergantung dengan yang lain. Nah, ini contoh penerapan. Ini ada kasus yang berbeda. Kalau tadi kasusnya itu Doni terlambat masuk sekolah, ini kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara berbeda. Coba yang penghukum boleh dibacakan, Bu Ayu. Jadi pakai materi.
Ini karena penghukum adanya harus keras ya tadi ya. Kita itu galak seperti itu. Karena pada beneran selama 1 jam. Nah, murid akan takut, akan dibilang rusak emosi. Nah, baru membuat kita rasa bersalah itu di sana juga. Yang membuat merasa bersalah ini menggunakan nada yang lembut biar muridnya itu merasa bersalah. Coba buati. Berapa kali? Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, dari situ kan murid akan merasa bersalah. Aku nanti guru saya kecewa kalau saya nggak makan ibu lengkap. Di rumah pasti kepikiran terus ya. Lanjut teman, ini nadanya harus akrab. Nah, coba ya, Bisintami. Teman nadanya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Namun kalau posisi sebagai guru sebagai teman pasti tidak akan takut. Tapi ini juga menimbulkan efek yang kurang baik karena murid menjadi tergantung pada gurunya. Ah, nggak apa-apa, paling Bisintami nggak marah. Paling juga beres, Bisintami. Ini juga nggak boleh ya. Lanjut, ini sebagai pemantau. Tadi nadanya data. Coba Pak Rafiq sekarang. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Ya, anak juga nggak takut ya karena nadanya datar dan ada konsekuensinya itu dengan membeli atribut. Nah, ketika anak membeli atribut, guru juga harus memantau. Misal setelah istirahat, oh udah dibeli ya sudah. Jangan hanya menyuruh saja tapi tidak dilihat. Next yang terakhir itu manajer yang harus kita miliki. Nah, ini contoh Bu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Baik, bagus ya. Anak juga tidak akan takut dan anak akan mencari sendiri solusinya. Oh, besok aku harus memakai atributku. Ini posisi yang harus kita miliki semuanya Bapak Ibu. Kita harus memancing siswa untuk mencari memecahkan masalahnya sendiri. Nah, ini posisi kontrol apakah aku? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini posisi kontrolnya tadi kan ada 5. Ada penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, membuat merasa bersalah ya. Saya kecewa sekali. Berarti nanti anaknya kepikiran, ibu guru kecewa sama saya. Terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ada yang digaji tidak pernah. Anak itu dipojokkan, tidak pernah benar. Ini termasuk posisi kontrol sebagai penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Tadi ada ya, demi ibu bapak. Biasanya sebagai teman, demi ibu dong. Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, tadi yang dicontohin Bisintami juga termasuk pemantau. Ada konsekuensi, ada hadiahnya. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini pertanyaan. Anak harus mencari solusinya. Saya harus memakai atribut sekolah besok pagi. Ini termasuk manajer. Nah, ini ada selalu. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini Pak hukum. Tidak boleh ya Bapak Ibu
ya pembuat merasa bersalah. Penghukum ya yang berkata tadi ya sebagai teman ya kiranya tidak takut di sini pemantau ada konsekuensinya ya teman iya pemantau sama Bu Siti sebagai teman Pak ini ya bagus, ada yang sudah sebagai manajer pembuat merasa bersalah yang terakhir sebagai teman. Jadi tadi ada pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, bahkan ada yang sudah menerapkan manajer di pembelajarannya. Keren itu. Nah ini lalu ke depannya saya akan melakukan posisi kontrol apa? Iya, kita wajib menggunakan posisi manajer. Ingat ya Bapak Ibu, kelas rendah juga boleh pakai manajer biar muridnya lebih bertanggung jawab. Tapi tetap dipandu nanti. Nah ini ya, kenapa kita harus memilih posisi manajer? Itu karena posisi manajer memberikan solusi, memberikan kesempatan pada siswa dan tidak berdampak buruk terhadap siswa. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Bapak Ibu guru sudah membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Sudah punya manajer, contoh buat di kelas smart sendiri. Yes, sudah untuk kelas 1 membuat keyakinan kelas, yaitu contohnya menjaga kebersihan kelas, terus bersikap jujur dan bertanggung jawab. Berapa main ya? Saya menghormati dan menghargai. Bagus ya, tepuk tangan buat Bapak ini sudah membuat keyakinan kelas di kelas 1. Nah, berarti bagus kalau sudah menerapkan keyakinan kelas. Nah, ini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Kenapa sih nggak boleh pakai peraturan, tapi kita pakai keyakinan? Kenapa Ibu Tara? Mengapa keyakinan kelas? Karena kita harus meyakini dari dalam diri kita sendiri dan dari guru bersama anak-anak buat keyakinan itu, gitu. Bahwa kalau kita melanggar, berarti kita juga harus ada tadi yang sudah disepakati tadi, gitu. Bagus ya, tepuk tangan buat juara. Nah, kalau peraturan biasanya itu dari motivasi eksternal tadi ya, misal memakai sepatu hitam, terus nanti nggak memakai ada konsekuensinya, tidak memakai sepatu seharian. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu murid tertanam dari diri sendiri, wah besok aku pakai sepatu hitam, apapun kondisinya pakai sepatu hitam. Nah ini ya, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan karena berasal dari diri siswa masing-masing. Nah ini terbentuknya budaya positif yang pertama dari peraturan kelas, kemudian dikembangkan lagi menjadi keyakinan kelas, didukung oleh lingkungan yang positif, maka terbentuklah budaya positif. Nah ini cara membuat keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu masing-masing nanti ya. Bagi yang belum membuat, bagi yang sudah bisa dilanjutkan lagi, menambah keyakinan lagi di kelasnya ya. Yang pertama itu bersifat abstrak, 2 membuat pernyataan universal, 3 dibuat dalam pernyataan positif, tidak boleh negatif kayak dilarang, tidak boleh, jangan, tidak boleh, langsung pernyataan positif. Seperti tadi Bu Wati menghargai diri sendiri, langsung pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Kalimatnya pendek saja, yang penting anak itu mengingat dan meyakininya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan.
kita harus menyesuaikan juga, dan semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan. Jadi diskusi, nggak hanya guru saja yang membuat, tapi anaknya juga ikut dilibatkan. Nah, ini ada beberapa pilihan menurut Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Ayo coba lihat. Iya, saling menghargai dan jujur dalam bertindak. Kenapa? Apa? Karena tidak menggunakan kata perintah. Gitu. Ya, tidak menggunakan kata perintah ya. Sedangkan yang saling menghargai dan jujur dalam bertindak itu menggunakan tadi pernyataan positif ya, atau mengajak. Nah, ini ada contoh gambaran. Semuanya berdiri beranya. Nah, ini ada contoh ya. Contoh ilustrasi, ada siswi yang terlambat masuk sekolah. Nah, kalau ada masalah ini, bagaimana sih Bapak Ibu menyelesaikannya? Nah, ini karena ada yang bersaudara, coba ya. Cara mengatasinya, anak ditanya, Bu, alasannya apa kok bisa terlambat sekolah? Ya, terus kolaborasi, berkonfirmasi sama orang tua murid. Terus membuat itu tadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ya, terima kasih. Ya, bagus sekali. Berarti berarti. Nah, ini sesuai dengan materi selanjutnya, itu tentang segitiga restitusi. Tadi ada menanyakan dulu masalahnya, kemudian menanyakan keyakinannya. Ini berkaitan dengan segitiga restitusi. Itu ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas, 2 itu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Nah, apa itu restitusi? Tadi ya, ini alternatif ya. Daripada hukuman atau konsekuensi, kita lebih memilih restitusi. Restitusi adalah proses dialog antara guru atau orang tua bersama murid agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita boleh menanyakan murid kenapa kok bisa terlambat seperti tadi ya. Kemudian menitik pada posisi kontrol guru sebagai manajer. Kita harus mengajukan pertanyaan dan murid yang mencari solusinya. Kita hanya memandu, sehingga akan muncul aspek intrinsik atau berasal dari diri siswa, dan akan tumbuh karakter baik. Nah, ini 9 di sini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Siswa bisa belajar dari apa yang telah dilakukan, memperbaiki hubungan, tidak hanya hubungannya dengan guru, tapi hubungannya dengan diri sendiri. Kenapa bisa terlambat? Terus tawaran bukan paksaan. Contoh buatin, berikan tawaran. Kalau nggak bisa memasang alarm, siapa yang bisa dimintai pertolongan? Nah, seperti ibu bisa mengingatkan, ataupun budi bisa mengingatkan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, anak melihat diri sendiri. Terus restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya, dan restitusi diri adalah cara yang paling baik ketimbang hukuman dan konsekuensi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, dia kembali ke kelompok asalnya. Nah, ini ada 3 restitusi. Ada 3 ya tadi. Yang pertama apa, Bapak Ibu Guru? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, ada menanyakan keyakinan. Nah, ini yang nanti akan dilakukan Bapak Ibu Guru di kelas kalau ada suatu masalah. Ini contoh menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat
bagian dari proses pembelajaran. Ini contoh pertanyaannya apa berkata ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian kalau digitukan kan pasti tenang kan jadinya. Berbuat salah adalah hal yang manusiawi. Terus kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Itu juga anak tidak akan tertekan dan akan menjawab, oh tadi saya bangunnya kesiangan Bu. Lanjut, setelah distabilkan identitas kita ke validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya, guru itu berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan. Anak bisa menjawab, nggak tertekan dalam menjawab. Apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik lagi, besok lagi? Anak juga pasti bisa menjawab kan? Setelah divalidasi tindakan yang salah, kemudian lanjut ke menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan teori kontrol bahwa kita itu termotivasi secara intrinsik. Nah itu contohnya. Apa yang kita yakini di kelas kita, seperti tadi ya, tidak datang terlambat. Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Terus kapan kamu akan memulai keyakinan ini? Nah itu digunakan untuk menanyakan keyakinan. Nah ini ya, tadi ada contoh kasus siswi yang datang terlambat. Bagaimana kita akan menyelesaikan tentang kasus siswi yang datang terlambat? Nah ini menggunakan segitiga restitusi. menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir kita tanyakan keyakinan kepada siswa dan alternatif solusi yang akan mereka lakukan. Nah, ini setelah siswi tersebut diberikan alternatif solusinya, beliau siswa tersebut memberikan testimoninya ya, atau pendapatnya. Ini murid ini senang karena sudah dibantu menyelesaikan masalahnya dan ibu gurunya tidak marah. Jadi nanti bisa ya diterapkan di kelas Bapak Ibu masih
Nah, ini tentang apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu semuanya yang saya dapatkan pada diseminasi ini. Hal baru apa sih yang Bapak Ibu dapatkan? Kemudian perasaan apa yang muncul? Apakah senang? Apakah capek? Kemudian yang ketiga, saya akan menjadi pengajar yang bagaimana setelah mengikuti diseminasi ini. Boleh disebutkan posisi kontrolnya nanti. Boleh dikerjakan sekarang. Kemudian setelah selesai boleh ditempelkan di mana? Di kertas bulan. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Dirman. Lanjutkan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nafi. Ya, ada refleksi, ada 3 pertanyaan di situ. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Ya, ini apa yang ada Bapak Ibu peroleh pada kegiatan diseminasi pada hari ini. Setelah apa yang Anda peroleh, bagaimana perasaan panjenengan selama dari tadi pagi sampai siang ini melakukan kegiatan diseminasi? Terus yang pertanyaan yang ketiga, saya akan menjadi pengajar yang bagaimana? Wes itu pengalaman ini, terus apa motivasi Anda selanjutnya? 3 pertanyaan dalam 1 lembar kertas. Monggo Bapak Ibu yang sudah selesai bisa langsung ditempel. Ayo monggo Bu Siti sudah. Kita nggak usah beda waktu. Kita di sini belajar bersama, standar apa yang ada di pikiran panjenengan ditulis, nanti akan tempelkan di sana untuk merefleksi kita. Kegiatan ini bermanfaat tidak untuk kita sebetulnya. Dan gitu. Banyak yang kita peroleh tadi. Iya, terima kasih Bu Bella. Iya, sudah pertama kali menambahkan di sini. Yang lain monggo. Iya, ini ditambahkan waktu. Ayo, Bu Arumi ya monggo. Monggo. Ya cakunya ya, cakunya lu. Anda ini ya. Iya. Itu sama yang saya lakukan pada saat lokal kali ya seperti itu. Monggo dan dia Bu ini monggo. Mungkin oke, ini dari apa yang kita peroleh, saya akan hanya ini karena mungkin hampir semua sama, tak bacakan salah satu saja. Yang pertama adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan pada diseminasi hari ini. Jadi tahu selain hukuman ada konsekuensi dan ada restitusi yang nantinya membuat guru menjadi manajer sebagai posisi kontrol guru. Ya. Terus yang kedua, perasaan saya sangat senang mendapat ilmu yang belum saya ketahui sebelumnya. Ini perasaannya. Terus yang ketiga, setelah diseminasi ini saya menjadi guru yang pada posisi kontrol manajer. Gitu ya. Yang satu lagi adalah paradigma saya menjadi guru lebih memahami dan mengetahui lebih dalam lagi hakikat guru di dalam kelas.
mengetahui aku di kelas itu sebagai apa. Ada 5 posisi kontrol tadi. Terus yang kedua, perasaannya bagaimana? Senang dan antusias dapat materi baru. Sama juga. Yang ketiga juga jawabannya adalah sama, sebagaimana jadinya. Oke, itu dari refleksi kita pada siang hari ini, apa yang sudah kita pelajari lanjut. Sebelum kita akhiri, di situ ada sebuah patung. Ibu Dewi pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Kami akhiri presentasi hari ini. Terima kasih dan semoga berjasa. Oke, untuk mengakhiri pertemuan pada destinasi siang hari ini, saya selaku pembawa acara banyak kata yang salah, kami berdua mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun atas waktunya.
SD Negeri Sidomulyo 3. Saya senang sekali membuat keyakinan kelas bersama Munafik dan teman-teman karena dapat membuat saya menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.